Cek, cek. Dengar Oke, Kak, siap. jelas Pak. Oke, jadi kita lanjutkan pertemuan kita. Jadi untuk kali ini kemarin kan sudah dengan coach bangun ya. Sekarang dengan saya nggak usah pakai coach Mas Dedi gitu ya. Kita akan membahas kemarin sudah memateri verbal dengan coach bangun. Ya, saya untuk kali ini saya akan bersamai teman-teman untuk belajar mengenai hitung cepat ya, hitung cepat sesuai dengan judulnya, meskipun soalnya susah, kita dituntut untuk cepat dalam menghitung. Ya, sesusah apapun soalnya, kita diminta untuk cepat menghitung. Kuncinya di mana? Kalau hitung cepat itu, ya kuncinya adalah kita banyak berlatih. Tentunya nanti dari AA sendiri nanti akan ada TO, ya try out odds, itu nanti bisa untuk teman-teman eh, apa namanya manfaatkan untuk berlatih banyak mungkin. Apalagi ini banyak banget ya yang banyak yang buka-buka TO gratis gitu ya. Nah ini bisa teman-teman manfaatkan kalau waktunya sempat ya. Karena biasanya calon-calon awardi itu sudah banyak yang berkiprah di dunia industri, dunia kreatif, bahkan mungkin dunia akademis. Nah, ini mungkin waktunya akan sangat terbatas. Jadi mungkin kelas-kelas seperti ini alternatif bagi teman-teman yang punya keterbatasan waktu dan ingin belajar lebih intensif dan tidak ibaratnya gerudukan ya kalau bahasa Jawa itu gerudukan. Ya, gerudukan itu eh, bergerombol sangat banyak apalagi kalau satu Zoom misalnya sampai 100 gitu kan. Jangan buat teman-teman kurang nyaman gitu ya. Dan teman-teman kurang nyaman. Ya. Begitu di sini AA memfasilitasi kelas yang insya Allah intensif intensif dengan peserta tidak akan lebih dari 40 lah harusnya ya. Kalau di sini kita pesertanya yang terdaftar itu ada sekitar 20 gitu ya. Nah ini insya Allah untuk pembelajaran ini akan sangat intens ya. Inginnya kan intens gitu. Jadi di sini kita apa namanya? Oh ini kok Zoom-nya baru ini. Zoom-nya update terus jadi mungkin oke, di sini saya akan menyampaikan hitung cepat. Ya, hitung cepat sesuai dengan namanya kita di cepat menghitung. Ya, perkenalan sedikit, saya dirahmati. Ya, saya alhamdulillah diamanai menjadi seorang ASN di salah satu kampus Kementerian Agama. Terus kemudian terkait dengan hubungan saya dengan LPDP gitu ya, saya merupakan alumni, tapi alumni sudah lama. Alumni PK 2 digit, kalau sekarang kan PK-nya 3 digit ya, udah 200 sekian gitu ya, bahkan itu nilainya bisa jadi saya itu PK-nya pertiganya dari PK yang ada sekarang ya, 2 digit ya, di bawah 100, jadi bayangkan berat betapa lamanya enggak PK. Nah, semoga yang di sini bisa dapat kesempatan untuk PK gitu ya. Oke, kita masuk ke kemampuan berhitung. Jadi nanti yang akan kita pelajari, yang akan kita dalami itu adalah kemampuan berhitung untuk mengukur kemampuan hitung sederhana. Ya, sesuai dengan namanya ini sangat sederhana. Kita hanya akan menggunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, penarikan akar atau pecahan yang akan dikombinasi. Begitu. Nggak banyak kan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, penarikan akar atau pecahan. Ya nggak banyak ini sebetulnya teman-teman. Jadi apa namanya bisa lah untuk kita pelajari. Nah mungkin teman-teman yang di sini barangkali eh, kita akan langsung saja karena hitung cepat itu kan ibaratnya operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan itu kan kita juga
sudah kita sudah mempelajarinya bahkan sejak SD ya. Ya, bahkan sejak SD. Nah, untuk itu jadi langsung akan kita mulai dengan latihan soal. Ya. Kalau soal seperti ini rata-rata memang sering keluar teman-teman yang seperti ini, tapi tidak usah bingung kalau yang seperti ini. Di sini saya kasih bocoran bahwa ini akan pakai apa A kuadrat min B kuadrat itu akan sama dengan A plus B A min B. Ya, kita pakai. Nah, ini apakah bentuknya sama dengan di sini, teman-teman? Soalnya di sini, apakah akan sama dengan yang di sini? Jadi saya tulis ini. Sama enggak? Bentar nih saya. Nah, saya izin off cam ya karena barusan dapat notif low system resource. Ya, saya izin off cam sebentar. Nah, kira-kira gimana nih? Kita bisa pakai rumus yang saya tulis ini enggak dengan ini? Kalau bisa, apa yang kita misalkan sebagai A, apa yang kita misalkan sebagai B? Yuk, karena ini kelas intensif, saya akan mengajak teman-teman untuk aktif serta ya. Kalau kelas kerudukan alias kelas besar ya saya langsung maju mas, langsung lanjut-lanjut aja gitu ya. Langsung lanjut-lanjut aja. Kalau ada pertanyaan paling kita lewat kolom chat gitu ya. Yuk, kira-kira bisa kita pakai nggak? Kalau bisa kita pakai, A-nya berapa, B-nya berapa di sini teman-teman? Halo, Pak, izin, izin saya, izin ya. Saya sebenarnya belum terlalu paham yang seperti ini karena memang saya orang ya. IPS dan hukum gitu, jarang sekali. Oke, berarti oke, terima kasih sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi jawaban ini yang saya cari daripada tadi mungkin diam semua tapi langsung lanjut-lanjut tapi saya anggap semua sudah paham. Nah, di sini kita gunakan rumus ini untuk menyelesaikan soal ini. Kita pandang sebagai dua dua bagian. Ya, ini bagian pertama, ini bagian kedua. Bagian pertama yaitu 26 kuadrat min 25 kuadrat. Kita misalkan A-nya 26, A-nya 26, B-nya 20. Bisa kan ya di sini? Bisa ya? Nah, kemudian sama aja kita punya, ini kita tulis jadi 26 tambah 25 dikali 26 min 25. Ini ya. Sampai sini paham ya? Kalau nggak paham bisa langsung disampaikan. Sekali lagi saya ini bahwa ini kelas intensif ya, intensif ya. Nah, sampai di sini kalau saya kira sudah oke, ini kita tuh tinggal jumlahkan saja. 26 ditambah 25 ini kita punya 51. Di sini kita punya satu. Ini artinya kali ya teman-teman, 51 kali satu itu adalah 51. Kemudian bagian yang kedua kita punya 24 min 23 kuadrat. Ya, kita misalkan yaitu 24, B-nya itu 20, eh, sorry 23. Di sini berarti kita punya 24 plus 23 dikali 24 min 23. Oke. 24 tambah 23, 47 dikali 1. Jadinya kita punya 47. Oke, jadi hasilnya adalah 51 tambah 47. Hasilnya adalah 90. Itu teman-teman ada yang
mau ditanyakan, nggak apa-apa kalau misalkan ada yang miss atau kurang jelas, tidak salah karena di sini kita sekali lagi saya sebutkan bahwa ini kelas intensif. Jadi yang penting teman-teman paham karena bukan based on quantity soal yang kita bahas, tapi adalah eh, quality dari pertemuan ini, gitu ya. Gimana Mbak Umi, udah aman ya? Ya, Kak, lagi mencerna. Oke, oke, mencerna. Mas Tapi, Dedi, ah, izin mau nanya kalau misalnya contohnya jadi plus gitu gimana ya? Jadi 26 kalau, kuadrat oke, plus 25 minus itu rumusnya sama atau bagaimana? kalau plus beda lagi nanti. Tapi biasanya sangat sering yang seperti itu. Yang sangat sering keluar adalah yang minus seperti ini. Ya, jadi konsep yang minus seperti ini akan sangat apa namanya sering sekali kita temui gitu ya. Jadi seringnya yang minus. Kalau yang plus memang jarang gitu. Oke, aman untuk contoh pertama. Untuk awalan mungkin akan saya coba kerjakan untuk mau apa namanya biar teman-teman nggak langsung mengerjakan gitu ya. Nanti untuk kalau sudah jalan sekitar 45 menit, nah nanti coba sampai teman-teman yang mengerjakan terlebih dahulu gitu ya. Oke, nah selain yang model kuadrat tadi, kita juga biasanya ada model pecahan gitu ya teman-teman. Oke, oke kalau kita apa namanya punya operasi, kita dahulukan yang kali dan bagi ya. Kali dan bagi kita dahulukan, baru ada yang penjumlahan dan pengurangan. Tapi kalau misalkan ada yang di dalam kurung, gimana Mas? Yang di dalam kurung kita utamakan, kita prioritaskan yang pertama. Oke, di sini kita hitung dulu, ya misalkan yang kita hitung yang mana dulu nih? Yang di dalam kurung ya 1,35 dibagi 0,45. Oke, satu-satu dulu nggak apa-apa. Kita pelan-pelan, kita satu-satu. Apakah teman-teman semuanya keluar dari Zoom ini paham gitu ya. 1,35 dibagi 0,45 berapa nih? 3. 3. Oke ya, 3. Jadinya 3. Oke. Dari sini oke. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Berarti sama dengan 3. Kita lanjutkan pindah bawah 3 kali 5 per 6 min 1,1 tambah 60% alias 0,6. Paham ya, 60% kenapa 0,6? Ya, 60% itu sama aja, 60 per 100, kita sederhanakan sama-sama bagi 10, 6 per 10. Ada lagi kalau pecahan 0,6. Ya, gitu ya. Oke, kita kembali ke bawah, 3 per 5 per 6 bisa kita sederhanakan lagi. Bisa ya, set-set, ini 2. Kita per 2 min 1,1 tambah 0,6. 5 per 2 sama aja 2 dikurangi 1,1 tambah 0,6. Nah, kita jumlahkan 2,5 dikurangi 1,1 yaitu adalah 1,4 ditambah 0,6. Hasilnya adalah 2. Gitu ya. Sampai di sini masih ada step yang miss, teman-teman. Mungkin Mas tadi supaya hitung cepat, supaya bisa hitung cepat, yang 1,35 dibagi 0,45 dapat 3 itu caranya gimana ya? Yang baris keberapa, yuk? Yang pertama, Oke, 1,35. oke, 1,35 sama 0,45. Kita abaikan komanya dulu, Mbak ya. Saya taruh di sini ya. Saya taruh samping. Kita abaikan komanya dulu. Berarti kan kalau kita abaikan komanya kan kita sama aja punya 135 per 45 ya.
Kalau belakangnya sama-sama 5, berarti bisa jadi dia kelipatan dikali bilangan ganjil gitu kan. Nah, kita trial and error aja, misalkan 45 dikali berapa, hasilnya 135. Coba deh 45 kali 2, hasilnya kan 90. Oh, terus kita kalau misalkan 45 kali 3, oh dia hasilnya 135. Oke, berarti 135 dibagi 45 itu adalah 3. Gitu aja. Biasanya seperti ini tuh dia Baik, makasih Kak. terkesan menyusahkan tapi memudahkan juga. Aman ya? Ada Aman, makasih pertanyaan? Kak. Siap. Oke, saya lanjutkan. Pembahasannya juga ada kok di sini. Cuma saya pengen lebih mendetailkan apa namanya. Siapa tahu kalau hanya dengan teks teman-teman nanti kurang menjiwai gitu ya. Tidak ada ruhnya. Nah, kita masuk eh, hitung pemahaman hitungan aja sih ini. Jika X adalah rata-rata bilangan kekuatan 3 antara 30 hingga 45 dan Y adalah rata-rata bilangan kelipatan 7 antara 25 hingga 50. Maka hubungannya adalah pertama kita cari dulu X-nya teman-teman. X. X-nya itu berapa aja toh? Bilangan kelipatan 3 antara 30 hingga 45. Kalau antara berarti yang disebutkan itu tidak ikut. Berarti setelah 30 ada 33, 33, 36, 36, 3, 39, 42. Kemudian sebelum kita hitung rata-ratanya, kita hitung Y-nya dulu. Y-nya berapa nih? Bilangan kelipatan 7 antara 25 hingga 50. Yes, 28, 28, 28, 35. Ada lagi 40, 42, 49. 9, Yes, kita cari rata-ratanya. Rata-rata X bar gitu aja ya. 33 tambah 36. Kalau rata-rata itu kita jumlah semua, kita bagi dengan dia ada berapa angka gitu ya. Ya, angkanya ada. Oke, yuk kira-kira berapa nih? Saya dibantu untuk hitung itu ya. Saya dibantu. 37,5, 150 dibagi 4. Mhm. 37,5, 33 tambah 36 tambah 39 tambah 4. Wah, 37, berapa tuh kira-kira? 150, 150 per 4 gitu ya. Kalau kebingungan ya udah kita tetap gini aja, kemudian kita langsung ke Y. Rata-rata Y. Rata-rata Y berarti 28 tambah 35 tambah 42 tambah 49 dibagi 4. Berapa nih? 28, 42, 70, 105, 49, 154 ya, per 4. Nah, kira-kira besar mana nih? Lebih besar 150 per 4 atau 154 per 4? Lebih besar yang X atau Y? X. Hmm? Z, Z Y, 38,5, Y, 37,5, Y, ya, berarti yang A ya. Oke, aman nih, ya, saya kira aman ya. Y lebih besar yang Y ya. Oke, sip sip. Oke,
gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nih, teman-teman. Diketahui 11,25% dari P adalah 22,5 dan 17/20 dari Q adalah 102. Nah, kita juga cari mana yang benar ya, mana yang benar kira-kira dari ini. Oke, kita cari hubungan P dan Q-nya. Oke, ini berarti kita mulai dari P-nya dulu 11,25 dan P 22. Di sini dulu nih. Nah, 11,25% dari P adalah 22. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Kenapa bisa jadi seperti ini? Apakah masih ada yang bingung? Bingung. Aman ya? 22,5. Iya, kalau ini aman sih nggak masalah ya. Nah, ini kira-kira ada hubungan nggak? 22,5, sorry. 11,25%, kira-kira ada hubungannya enggak ini? Angkanya. Dia kasih angka sulit, tapi pasti ada berhubungan. Itu kuncinya begitu. Ya, ya, P-nya bisa 2. 11,25% ini bisa kita bagikan. Kita coret ini 2. Tapi kan masih ada persennya, gitu kan? Masih ada persennya. Berarti P per 100 adalah, P-nya itu adalah 200. Gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke Q. 17/20 Q adalah 2. Ke 102. Gitu ya. Kita pindah jadinya Q adalah 102 dikali 20 per 17. Nah, kira-kira ada hubungan nggak 102 dengan 17? Kalau saya sih tahu hubungannya, tapi ini saya pengen teman-teman melatih intuisi. Kira-kira ada hubungan nggak 102 dengan 17 nih? 6. Coret sama dengan 6. Yes, bisa. 6 ya, berarti 102 itu 6. Kali ini kita coret 6. 6 kali 120, berarti Q-nya adalah 120. Nah, hubungan antara P dan Q berarti P lebih besar ya. Saya lebih besar daripada Yes, berarti C ya, lebih C. Oke. Aman ya. Oke, saya kira aman. Yang lain kalau misalkan mau tanya mungkin langsung aja, nggak usah sungkan ya. Oke, ini mirip dengan yang tadi. Coba deh teman-teman yang kerjain. Jika X dan Y bilangan bulat kelipatan dengan 10 kurang dari X kurang dari 20 Hal dan habis dong. 30. Yes. Coba dulu sebentar ya. Ini saya tinggal. Yes, di antara semua sama bilangan. Hmm. Banget.
Hmm. Nggak bisa gue. Harus bisa buat itu, Mas. Mau lupa lagi, gue boleh. Oke, sudah ketemu jawabannya? Belum. Oke, kita cek dulu. X-nya, sorry, kelipatan berapa ya ini ya? Bentar, bentar. Ngapain? Soalnya kurang nih. Kelipatan 7, sorry. Bentar, bentar. Soalnya kurang. Eh, Kelipatan 7. Ya, kalau kelipatan 7 berarti di sini 14, di sini 35. Nah, kira-kira yang mana nih? C. Oke, C. Oke, aman ya. Nah, gimana kalau angkanya gede kayak gini, teman-teman? Jika X itu adalah 777 per 888, dan Y adalah 888 per 999. Maka hubungan X dan Y adalah, nah, hubungan X dan Y adalah, nah kalau gini kita bisa sederhanain, sama kita bagi satu-satu-satu. Jadi di sini tinggal 7 per 8, di sini tinggal 8 per 9. Nah, kemudian untuk mencari apa namanya perbandingannya, kita samakan dulu penyebutnya. Menyebutnya yang bawah ya. Kira-kira 8 sama 9 itu biar sama alias KPK-nya berapa? Kalau paling gampang kita kaliin aja 8 kali 9. Ya. 72. Kalau pengen jadi 7X itu adalah per 72. 8 kali 9 ya biar 72. Atau saya ulangin aja. 7 per 8 kita sama-sama kali 9 per 9 itu kita punya 63 per 72. Kemudian Y itu kita punya 8 per 9. Dia biar penyebutnya jadi 72 itu kan kita harus kali 8 per 8. Jadinya 64 per 72. Nah, dari sini ya kira-kira lebih besar yang mana, X atau Y-nya? Y. Y, ya lebih besar yang Y, berarti yang B. Itu ya, aman ya. Oke. Nah, sampai di sini aman ya, teman-teman. Masih Nah, belum tuh yang. oke. Nah, kalau dengan konsep seperti ini ya mungkin barangkali ada yang ingin mencoba dulu, coba kita kerjain dalam waktu 1 menit. Ya, soalnya itu mudah, 27 pangkat X itu sama dengan 8. Yang ditanyain adalah 9 pangkat X plus 1. Nah, 3, 9. ditanyakan ini ya 9 pangkat X plus 1. Silakan untuk dicoba terlebih dahulu. Terus tadi lagi tadi. Oh, not good. Seper berarti. Mhm. Nggak tahu lah. Gue buat deh.
9 pangkat X plus 1 ditanyakan itunya. Oke. Nah, apa namanya? Ya, apakah sudah ada yang mau? Kira-kira caranya gimana nih? Jadi kita harus cari bentuk apa nih yang harus kita cari kira-kira. Dari 27 pangkat X sama dengan 8 itu kita punya apa nih? Untuk sederhananya mungkin. Ya, kira-kira kita cari apa nih dari situ? Oke. Mungkin di sini kita dari yang diketahui dulu ya teman-teman, 27 pangkat X itu adalah 8. Nah, kira-kira kita akan mencari 3 pangkat X dari sini itu bisa ya? Kita cari 3 pangkat X-nya itu berapa, gitu kan? Nah, 27 kita boleh sederhanakan jadi 3 pangkat 3. Ini di sini pangkat 3. Gitu ya. Kemudian dari sini kita boleh 3 pangkat 3X, ini 2 pangkat 3. Nah, perlu kita ketahui bahwa yang kiri ini bisa kita balik 3 pangkat X pangkat 3. Ini ya. Sama-sama punya pangkat 3, berarti 3 pangkat X itu 2. Itu ya. Udah ya, aman ya, sampai sini. Kemudian kita lihat dari soalnya ini, 9 pangkat X plus 1. Kita tahu sifatnya bahwa kalau 9 pangkat X plus 1 bisa kita jadikan 9 pangkat X dikali 9 1. Itu ya. Nah, kita 9 pangkat X itu adalah 3 pangkat 2 dipangkatkan X. Tuh, ada yang lari-lari gini ya. 3 pangkat 2 pangkat X ini adalah kali 9. Ini boleh kita balik teman-teman, 3 pangkat 2X ini. Boleh kita jadikan 3 pangkat X kuadrat. Kali. Padahal kita tadi punya 3 pangkat X itu adalah ini ya. 2. 2 pangkat 2 kali 9 alias 4 dikali 9 itu adalah 36. Ya. Nah, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Adakah pertanyaan yang soal ini? Oke, ada pertanyaan? Tidak. Oke, berarti aman ya. Ya, soalnya aman. Oke, kita lanjutin aja. Nah, kita masih di sini hasil dari akar 4% adalah berapa gitu ya. Biasanya di sini teman-teman pada apa namanya terjebak gitu ya. Nah, akar dari 4%, kita coba dulu. 4% adalah 4 per 100. Kita akar masing-masing, jadi akar 4 per akar 100. Kita tahu akar 4 itu adalah 2, akar 100 adalah 10. Gitu ya, sama aja dia 0,2. Terus yang diminta itu adalah persen. Kalau persen itu kalikan 100 per 100. Gitu kan. Jadinya kita punya 20 per 100 alias 20%. Ya.
Jawabannya yang A. Oke. Nah, aman ya di sini saya kira. Nah, kalau nggak ada, nah ini kita lanjutin. Saya share sedikit soal mengenai yang ada ceritanya dan ada hubungan dengan deret aritmetika. Ya. Nah, di sini teman-teman coba dulu sekitar 1 menit ya untuk apa namanya sedikit pemanasan ya. Nanti sebelum kita menginjak soal-soal berikutnya. Ya. Nah, oke, silakan waktu 1 menit. Soalnya suatu deret aritmatika terdiri dari 20 suku dengan suku pertamanya adalah 3 dan suku terakhirnya adalah 79. Jumlah dari deret tersebut adalah ya, jumlahnya berapa? Oke, nah yang udah langsung di kolom chat ya, langsung aja. Sudah ada ini yang 820 ya, yang lain ya. Oke, suatu deret aritmatika terdiri dari 20 suku. Nah, berarti sukunya itu 20 itu N, berarti ada N 20. Suku pertama 3 berarti A, suku terakhirnya 79 ini UN. Nah, kira-kira pakai rumus apa? Kira-kira, yo. Apakah ada yang sudah punya ide? Ya, kalau ada yang sudah punya ide, kalau ada yang punya ide mungkin bisa di kolom chat juga boleh. Ya, oke, sudah ada jawaban nih. Nggak luar biasa. Oke, sudah ada jawaban. Oke, sudah ada 3 jawaban. Saya tunggu sampai mungkin jawaban. Oke, sudah dapat jawaban C. Oke, pakai SN N per 2 kali A1 plus AN. Oke, jadi nanti rumusnya adalah SN itu adalah jumlah set deretnya keseluruhan, itu adalah N per 2 kali A plus UN. Kalau saya biasanya notasinya begini. N-nya berapa? Kita punya 20 per 2 kali 3 plus 79. 10 dikali 82. Jadinya adalah 820. Ada pertanyaan? Ya, saya kira aman nih. Ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya teman-teman ya. Nah, ini masih ada hubungannya dengan yang tadi ya, dengan yang soal pertama tadi. Yuk silakan dicoba 79 kuadrat dikurangi 21 kuadrat. Saya bantu A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B A min B. Itu ya, silakan. Coba dulu.
Oke. Wah, udah ada langsung. Berarti udah lancar ya sama soal ini ya. Ya, A-nya 79 berarti 79 tambah 21. Kemudian di sini adalah 79 dikurangi 21. Oke, 79 tambah 21 berapa? 100 ya. Terus kemudian kita kalikan dengan 79 dikurangi 21. 58. Ya, tinggal kita kalikan aja. 58 dikali 100 adalah 5.800. Sang C. Oke. Mudah ya, yang soal-soal seperti ini saya kira sudah mulai di luar kepala. Ya, semoga di luar kepalanya tidak lupa gitu ya. Tidak karena lupa. Oke. Oke. Teman-teman, nah nih, coba nih kira-kira soalnya yang mana nih? Soalnya mulai pecahan nih. Ya, kira-kira caranya gimana? Hampir sama kok, ya hampir sama. Caranya pakai yang A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A minus B. Itu ya. Oke. Silakan 1 menit aja. Pola udah ada 3 jawaban nih ya. Udah polanya sama dengan yang tadi. Pastikan yang apa namanya yang siap sedia coret-coretan. Yuk ikutan coba agar kalau ketemu soal kayak gini udah langsung 10 detik selesai gitu ya. Yuk yang lain, yang lain. Saya tunggu yang lain ya. Oke, udah mulai ada jawaban. Wah, udah banyak ya jawaban. Udah apa nih? Ada 5 jawaban. Oke, nah ada 5 jawaban. Kita coba. Ingat ya, berarti yang A-nya kita misalkan ini gampang ini. Berarti ini sama aja apa 1/A plus 1/B kali 1/A min 1/B. Gampang ya. Berarti ntar kita tinggal 7 kali 3, 20. Oke, nggak ada masalah ya. Nah, yuk kita main ke logaritma ya, teman-teman main ke logaritma. Jika log 2 sama dengan P, maka nilai dari log 125 adalah berapa? Ada yang sebelumnya ini apa namanya? Sudah pernah dengar logaritma? Oke. Nah, di sini langsung aja mungkin akan saya bahas. Kita note pertama bahwa log 10 itu adalah 1. Itu dulu ya.
kemudian kita kan mau ditanyain log 125 itu kan sama dengan berapa P gitu kan ya. Log 125 berapa P gitu kan. Nah, kira-kira biar jadi log 2 kita apain nih, teman-teman? Seratus kita malu. Hmm? Log Log 100 125, kalau 125 ini kan misalkan jadi log 5 pangkat 100 3. Atau bisa juga kita tulis 3 kali log 5 gitu. Nah, kita mentok nih. Di sini kita jadikan apa? Berarti kita harus cari log 5. Dengan modal apa? Dengan modal log 2 ini. Nah, karena kita punya log 2 sama dengan P. Nah, log 2 itu kan boleh saya tulis jadi gini ya teman-teman ya. Log 10 per dia sama dengan P. Ini, boleh ya? Nah, kalau pembagian di sini nanti akan jadi pengurangan log 10 min log 5. 10 min log 5 sama dengan P. Tadi kita ketahui bahwa log 10 itu adalah 1. Berarti 1 min log 5 itu adalah P. Berarti yang kita tanyain adalah kita pengen ngubah log 5 itu jadi bentuknya P. Berarti log 5 adalah 1 min P. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada, berarti kita ganti log 5-nya jadi 1 min P. Jadinya 3 dikali 1 min P. Itu adalah 3 min 3P. Oke, berarti jawabannya yang A. Oke. Yuk, yang apa yang ada pertanyaan, silakan. Oke. Tolong diulang penjelasannya. Maaf, di bagian mana ya? Apa sih saya suaranya terputus? Permisi Kak, mau tanya, Mm-mm. itu log 10 kenapa bisa jadi satu ya? Itu ini ibaratnya bawaan. Barat itu bawaan. Jadi udah dari sananya bahwa log 10 adalah satu, ya. Jadi log itu kalau kita nggak ada ininya apa namanya di sini ya, nggak ada A log 10. Kalau kita anggap A-nya itu 10. Jadi 10 log 10 itu adalah satu. Nah, kalau kita jabarkan kenapa log 10 itu 10 log 10 itu adalah satu, eh, kita kembali ke pangkatan aja. Kalau kita punya A pangkat C sama dengan B, itu akan ekuivalen dengan A log B sama dengan C. Kalau kita ibaratkan dia 10, teman-teman, berarti kan 10 log 10 itu adalah, yaitu apa? 10 pangkat 1 dia adalah 10. Ini akan bentuknya akan ekuivalen begitu. Oke, yang tanya tadi siapa? Sudah ini ya, kenapa 10 log 10 itu satu? Baik, makasih Kak. Oke, yang lain? Oke, ada yang lain ya. Saya anggap aman ya, ya nanti yang apa namanya sifat-sifat logaritma ini ada di sini, ada di yang saya kasih centang ini ya. Ini kan sifat ya, sifat logaritma. Ya. Ini sifatnya cuma kita ambil dua gitu ya.
Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini soal masih perpakatan ya. Di sini kuncinya adalah satu, saya kasih clue, nanti teman-teman coba dulu sekitar 1-2 menit, kita kasih clue bahwa sesuatu dipangkatkan berapapun hasilnya, sesuatu dipangkatkan nol itu hasilnya satu. Nah, clue-nya di situ, sekarang coba teman-teman kerjakan. Ya, silakan. Clue-nya adalah itu, A pangkat nol sama dengan satu. Oke, ada yang sudah jawab B, B, yang lain. Oke, B, semua jawab B. Kira-kira diapain nih? Ya dikerjakan, tapi diapain ya? Yang kiri tetap 2/3 pangkat 5x+3. Terus sebelah kanannya jadi apa? Sebelah kanannya jadi apa nih? Satu, ya sesuatu dipangkatkan berapapun jadinya, sesuatu dipangkatkan nol jadinya satu. Berarti di sini kita ganti apa satunya? Satunya kita ganti apa? Yuk, satunya kita ganti apa? Mungkin yang selain yang udah jawab, ya barangkali yang lain masih miss ya. Saya kasih clue sesuatu dipangkatkan nol hasilnya satu. Jadi kalau satu ini mau kita ganti menjadi sesuatu pangkat nol, kita ganti berapa nih? Sesuatu ini mau kita ganti Dua, kasih berapa biar soalnya bisa dikerjain gitu. 2/3 pangkat nol. Yes, 2/3 dipangkatkan nol. Berarti kan nanti 5x+3 itu adalah nol. Berarti 5x sama dengan -3. X-nya adalah -3/5. Ini ya, B ya berarti ya. Oke. Yang lain, aman? Atau ada yang mau ditanyain, silakan. Oke, kalau nggak ada kita lanjutin. Ya, pecahan lagi nih. Kira-kira ini soalnya mirip dengan yang tadi. Ayo kita coba yang mirip dengan yang tadi. Silakan teman-teman. Ya, dicoba ya. 7,5 dibagi ya, berarti yang kita dahulukan adalah yang kurung dulu. Kalau sama-sama bagi sama-sama kali, kita ambil yang yang depan, sorry. Oke ya, ya, yang kita dahulukan yang dalam kurung dulu. Ya, saya kotakin ini ya.
Yuk, mana dulu kira-kira ya? Silakan, yuk. Oke. Pertama kita kerjain dulu 4/10-nya. 4/10 jadi berapa itu? Oke, 4/10 boleh kita jadikan berapa teman-teman? Pecahan aja ya. 40/100 atau 40%. Ya, ini jadinya 0,4 berarti ditambah 16%. 16% itu langsung aja 0,16. Ini dalam kurung ya, 7,5 bagi ini kali 8,27. Ini 7,5 dibagi, kita jumlahin aja, jadi 0,56 kali 8,27. Nah, karena begini kita urut dari depan ya, 7,5 bagi 0,56 kali 8,27. Nah, kalau udah begini gimana nih? Ya, soalnya agak ini ya, agak nggak enak ya, agak nggak enak gitu kan. Nah, kalau seperti ini boleh kita tuker aja, tuker itu kan jadi begini, 7,5, sorry, dikali 1/0,56 kali 8,27. Nah, terus ya 1/0,56 ini boleh kita tuker, kita kan 0,56 itu sama aja berapa nih teman-teman? 56/100 ya. Nah, kalau 1/0,56 boleh ya saya tulis jadi 100/56. Sampai sini oke ya? Oke. Nah, ini kan berarti jadi 100/56 kali 8,27. Nah, kira-kira nih, kira-kira akhirannya berapa nih teman-teman? 5 kali 7 dibagi 6. Kira-kira akhirannya bakalan berapa? Kita cek akhirannya dulu sebelum kita hitung semuanya. 5 kali 7 kan 35. Nah, 35 kalau kita bagi 6 berapa? 35 kalau kita bagi 6 belakangnya. 5. Yes, belakangnya 6. Sesuatu 6 gitu Oh, kan ya. Berarti kita cari yang apa hasilnya belakangnya 6 gitu ya. Nah, udah langsung aja gitu. Jadi kita ternyata di belakangnya langsung bisa nemuin, kita langsung aja tembak jawabannya itu. Kecuali kalau apa namanya ntar belakangnya beda semua. Tapi saya agak yakin kalau soal dengan apa namanya waktu singkat itu pasti bisa kita bedakan asalkan kita hitungannya udah bener. Itu ya. Sampai di sini oke, hitung cepat. Oke. Yuk, ini mirip dengan yang tadi, jumlah suku ke N ya. Silakan mungkin bisa teman-teman apa namanya coba ya. Rumusnya tadi masih ingat, semoga masih ingat. Semoga yang ngejawab nggak cuma 5 orangan, mungkin bisa ya 10 lah paling nggak ada yang jawab yuk. 10. Yuk kita coba, silakan. Waktu 1 menit sampai 2 menit.
Oh, masih saya mute ya. Saya tadi nyebutin satu-satu. Ini udah 6 nih yang menjawab ya. Oke, udah 6 ya. Ya, lumayan tambah. Biasanya tadi 5 gitu ya. Oke, rumusnya kita tahu bahwa... Tapi N-nya kita nggak tahu ya. N-nya berapa nih? N-nya berapa kira-kira, teman? N-nya 1. UN-nya 29. N-nya berapa nih? N-nya 29 ya. 29 ya. 29. 29. Ya, berarti SN-nya adalah 29 per 2 kali 1 plus 29. Itu kan 29 dikali 30 per 2. Ya, berarti berapa ini? 29 kali 30 per 2 pastinya yang akhirannya 5. Ya, ini enggak, ini enggak, ini enggak. Berarti berapa? Yang A ya, oke. 435. Oke, aman ya teman-teman. Oke. Jadi nanti ada yang tadi udah saya kasih rumusnya, terus sekarang dicoba lagi. Nah, nih tadi ada yang tanya kalau kuadrat gimana Pak? Tapi ini cuma kuadrat biasa aja. Ya, jadi ini ya ini nggak usah dikerjakan, tapi saya mau tanya dulu aja. Eh, ini yang kita dahulukan apanya ini? Kita dahulukan apanya? Operasinya kita dahulukan apa? Belakang. Oke, penjumlahan dulu. Jadi kita jumlahkan dulu 882 ditambah 115. Jadinya kita punya berapa, teman-teman? 997. 2. Pertanyaan berikutnya, 7 itu kalau dipangkatkan 2 kan hasil belakangnya 9 ya? 9. Oke, nah berarti yang ini enggak, ini enggak, ini enggak. Ya, tinggal C atau E. Yuk kira-kira C atau E, teman-teman. E. Oke. Prakteknya teman-teman kalau apa namanya kalau di ITBS ntar boleh pakai kalkulator ya, pakai aja kalkulator dengan hal-hal seperti ini pasti akan lebih memudahkan teman-teman semua. Ya. Oke. Nah, kalau yang seperti ini gimana? Mungkin barangkali ada yang sudah pernah ketemu, ada yang belum pernah ketemu. Nah, barangkali kalau yang udah pernah ketemu bisa di refresh. Kira-kira gimana toh soal-soal seperti ini itu? Nah, kira-kira soalnya gimana ini ya? Tapi kalau menurut saya kayaknya soalnya nggak seperti ini tulisannya loh ya. Harusnya dia redaksinya itu seperti ini. Set, ya kan? Terus ini set, terus ini set. Jadi akarnya berlapis teman-teman. Ini juga sama. Set, set. Ya, jadi mungkin boleh saya tulis ulang. Jadi akar 20, ya akar 20 dan seterusnya gitu ya.
Jadi nggak seperti ini ya, akar 20 dan seterusnya gitu ya. Ini nggak seperti ini. Nah, triknya kalau yang seperti ini itu, ya seperti ini itu, 20 kan ini kan dari angka dengan selisihnya satu, misalkan 4 kali 5, itu kan? Nah, kalau tandanya plus kita ambil yang angkanya yang lebih besar, berarti X-nya 5, itu ya. Kalau tandanya di sini negatif, kita ambil yang kecil, lebih kecil, itu ya. Ini kan 5 kali 56 itu kan 7 kali 8. Sedangkan 20 itu 4 kali 5, gitu ya. Ya, kita ambil yang X itu kita ambil 5-nya, kemudian yang Y kita ambil 7-nya. Berarti di sini kita punya 5 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. Berarti ini 25 dikurangi 49. Hasilnya berapa, teman-teman? Negatif 24 ya di sini. Ya, kira-kira ada masalah di sini? Ini kesalahan redaksi soal saja, harusnya akar 20 plus akar 20 dan seterusnya. Ini saya betulkan di sini. Plus akar 20 plus akar 20 plus dan seterusnya. Ini harusnya akar 56 min akar 56 min akar 5. Seterusnya. Itu ya. Itu. Ada pertanyaan, teman-teman? Kalau ada pertanyaan ya, belum ngantuk kan ini ya? Ya, semoga belum masih semangat. Kita masih ada sekitar 20-an menit lagi sampai sesi berakhir gitu ya. Ya, nah ini dulu deh. Ya, kita ke soal yang agak cerita. Ini mungkin masuknya ke aritmatika, tapi nggak apa-apa. Umur rata-rata dari suatu kelompok yang terdiri dari atas siswa dan guru adalah 25 tahun. Jika umur rata-rata siswa adalah 17 tahun dan umur rata-rata guru adalah 41 tahun, berapakah perbandingan banyak siswa dan guru? Yuk dicoba teman-teman, silakan. Perbandingan ya kita rata-rata siswa dan guru 25 ya. Misalkan siswanya A, gurunya B. Itu ya. Ya, ini saya cuma mancing-mancing aja ya. Ya. Nah, silakan sambil dicoba teman-teman ya. Rata-rata siswa 17 tahun, rata-rata guru 41 tahun. Oke, rata-rata siswa berarti Abar 17, Bebar 41 ya kan. Kira-kira rumusnya mau pakai apa nih? X gabungan ya atau X gabungan berarti kan X bar gabungan itu adalah NA kali XA bar per NB kali XB bar dibagi dengan NA kali NA tambah NB. Nah, pertanyaannya kita diminta buat cari NA sama NB nanti. Yuk, kira-kira berapa gitu kan? X bar-nya kita tahu ya, X bar-nya di sini 25. Gitu kan? Oke.
Oke, sudah ada pencerahan nih teman-teman. Ada yang sudah dapat ini, dapat pencerahan. Udah ada nih ya. A, udah ada yang A. Oke, A lagi. Oke, mantap nih A. Kita cek ya teman-teman, X bar-nya kita punya tadi berapa? 25. NA-nya belum tahu. X bar A-nya adalah 17 ditambah NB kali XB bar-nya adalah 41 per 17 plus 41. Nggak tahu deh, sorry. Ini NA, ini NB. Nah, berarti di sini kita kali silang, jadinya kita punya 20 A tambah 25 NB, itu adalah 17 NA ditambah N41 NB. Itu ya. NA-nya saya kirim ke kiri, NB-nya saya kirim ke kanan. Berarti kita punya 25 NA dikurangi 17 NA sama dengan 41 NB dikurangi 25 NB. 25 dikurangi 17 adalah 8 NA. 41 dikurangi 25 adalah 16 NB. Berarti yang ditanyakan kan NA per NB. Berarti 16 per 8 bisa kita sederhanakan jadi 2 per 1. Alias NA dibanding NB itu adalah 2 dibanding 1. Itu ya teman-teman ya, saya kira nggak ada masalah, tapi sudah ada yang benar menjawab. Kalau ada yang masih belum paham, langsung saja ditanyakan, ya nggak usah malu-malu. Oke. Nah, di sini kita selanjutnya diminta untuk mencari bilangan mana yang bernilai paling kecil, gitu ya teman-teman. Nah, tapi bentuknya bentuk pecahan. Kita harus mengerjakan ya, nggak langsung ditanya apa angkanya berapa gitu ya. Oke, silakan teman-teman coba. Kira-kira mana dulu yang bisa kita sederhanakan. Kita mau menyederhanakan yang mana dulu nih? Bareng-bareng yuk. Yang paling mudah yang mana nih? Ada usulan kita sederhanakan yang mana dulu? E, Yang mana? yang E. Yang E. Yang E. Oke, 8 per 100 dikali 240. Kita bagi ceret-ceret. 24 kali 8 berapa, Mas? 24 kali 8. 192. Yes, 192 per 10 ya, 19,2. Kemudian selanjutnya yang pilih bisa, ya ini yang D. 12,5% dia itu sama dengan 8 dikali 160. Oke, dia 20. Oke, yang paling kecil kan dia cari yang paling kecil ya. Kalau ada yang lebih besar berarti bukan, berarti D bukan. Yuk, yang mana dulu? Ini udah ada yang ngejawab, tapi kita coba prosesnya satu persatu. Yuk, yang mana nih? A, A, A. A, 100 kalau A itu kan 120 dibagi 7, kira-kira berapa nih? Bisa kita bagi nggak itu 120 bagi 7? 120 bagi 7. 17,1. Oke, 120 kan 1157. Oke, 17,1. Berarti yang lebih besar lagi hilang. Hilang. Bukan jawaban ya, ya. Terus kemudian kita coba lagi satu lagi. 0,32 kali 60 alias 32 per 100 kali 60 teman-teman. 32 kali 6 berapa?
192 ya. Berarti di sini per 10, 19,2 sama dengan E tadi. Berarti dia bukan jawaban. Terus kemudian yang C, teman-teman. 16 2 per 3 kali 120. Kira-kira berapa nih? 16 2 per 3. Oke, 16 2 per 3%. Kira-kira dia berapa ini nih? Pecahnya jadi berapa sih itu 16 2 per 3%? Ya, berapa? 16 2 per 3%. Kalau enggak ya kita hitung aja sih 16 2 per 3. Jadi jadinya berapa kalau pecahan biasa? Jadinya kan 48 plus 2 per 3, yaitu 50 per 3. Nah, di sini kan 50 per 3 kali 120. Di sini 40, di sini 200. 200 berapa nih? Ya, karena dalam bentuk persen berarti kan 200% kan dia. 100% alias 2. Nah, kira-kira kecilan yang A atau C nih kira-kira? Atau saya salah apa namanya? Salah angka. 50 per 3. Oh, 50 per 3. 3. Oke. Kira-kira yang A atau C nih? Yuk, atau mungkin ada saya yang keliru yang C ya. Nah, oke. Oke, ini sorry, enggak 200 ya 2000, berarti di sini 20. Berarti ini enggak. Ini yang A. Oke, benar ya yang A. Oke, enggak ada masalah ya di sini ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau yang seperti ini nih gimana nih ya? Dengan apa namanya terlalu banyak kurungnya, banyak akarnya, ya kira-kira mana dulu yang akan kita kerjakan ini? Tentunya yang dalam kurung dulu ya kita kerjakan ya. Yang mana dulu nih? Yang mana dulu? Satu dikurangi negatif 4 dulu ya, kita kerjain ya di sini ya. Nah, di sini berarti 1 plus 4 sama aja. 10 kali 1/4. Berarti kita punya di sini 10 kali 5. Terus tambah 2 kali 4. Akar dari nomor 25 boleh dibantu saya? Yang pakai kalkulator mungkin? 25. 25. Oke, saya hafal sih sebetulnya. Ya, kemudian dikali negatif 2 di tengah. Nah, kalau begini kita urut dari depan teman-teman ya. Jangan apa namanya? Jangan kita urut dari belakang. Ini kan berarti 2 kali 100 kali negatif 2 bagi setengah. Nah, di sini kan kita punya 50 tambah 200 kali negatif 2 dibagi setengah. Terus kemudian 50 tambah min apa nih? Min 400 kemudian dibagi dengan setengah. Dibagi setengah itu kan sama aja dikali berapa teman? Kali 2. Kali 2 ya, 50 ditambah eh, minus 800.
Ini kok kayaknya nggak ada jawabannya ya. Yang penting kita tahu berarti ini minus 750. Gitu ya. Oke. Saya kira hitungannya aman. Nah, nih seru nih. Ini bisa jadi soal terakhir nih. Kira-kira berapa jawabannya? Yuk dicoba teman-teman. Teman-teman coba 2 menitan. Ntar setelah itu baru saya apa namanya? Saya saya bantu. Oke. Tapi kalau teman-teman juga udah bisa, tetap akan saya bahas. Siapa tahu ada teman-teman yang lain yang masih belum paham gitu ya. Masih belum paham, nanti akan kita selesaikan. Gitu. Silakan teman-teman. Ya, nanti materi akan kita kirim di grup ya, nggak apa-apa. Nanti ada rekamannya juga dari tim AA juga, nanti ada rekaman. Oke, kira-kira nih caranya gimana? Ya 2 menit, 3 menit lah buat teman-teman. Oke, ya kira-kira udah pada sampai mana nih? Ya, oke. Saya pada sampai mana nih? 2009 kuadrat min 2008 kuadrat ditambah 2007 kuadrat. Keluarnya sama sih ini. Pakainya A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B, A min B gitu ya. Oke, udah pada mulai puyeng ya kayaknya ya. Nah, di sini kita coba aja. Saya kasih awalan 2009 kuadrat min 2008 kuadrat kan ini jadinya berapa? 2009 ditambah 2008 dikali 1. Satunya dari mana? Bingung nggak kalau saya langsung satu gitu? Tidak. Enggak ya, berarti langsung aja 2007 plus 2006 plus 2005 plus 2004 plus 2003 2002 plus 2001 plus 2000 dan seterusnya nanti 1990 satu jadi bawahnya kan jadi 1999 ditambah 1998 dan seterusnya sampai ini 1990. Nah, kan kita nggak mungkin ngejumlahin. Kita cek digit terakhirnya aja teman-teman. Tiap satu baris ini digit terakhirnya nanti hasil akhirnya berapa? Misalkan ini 9 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 tambah 0. Jumlahnya berapa nih? Yuk, digit terakhirnya berapa? 9 tambah 8 kan 17. 17 tambah 7.
Akhirannya 4. 4 tambah 6, 0. 45. Ya, 0 tambah 5, 5 tambah berapa nih digit terakhirnya? 9 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Akhirannya 45. Apa ya? Coba. 17 tambah 7 berapa? Kita mulai dari sini. 17 tambah 7, 24. Ini 30. 30. Oke, akhirannya 5 ya. Setiap di sini adalah 45. Dengan akhirannya 5. Kita ambil digit terakhirnya aja, teman-teman. 5. Nah, berarti kalau semisal ini 5, ini 5, ini 5, dan seterusnya, bahkan nanti sampai yang terakhir itu adalah 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nah, dia hanya akan sampai ini ya, apa namanya, dia akan berapa nih? Berarti sebelum ini nanti dia akhiran 5. Gitu ya. Pertanyaan berikutnya, cara ngitung 5-nya itu gimana? 5-nya ada berapa kali gitu ya? Nah, kira-kira gimana? Nah, kira-kira kan ini 5-nya. 5-nya ada sebanyak berapa? Kalau 5-nya sebanyak ganjil, oke, dia ntar jawabannya yang kalau nggak A, B. Kalau 5-nya genap ini. Cuma masalahnya yang terakhir ini kan kita nggak selesai sampai sampai ini ya, sampai 1, gitu ya, nggak penjumlahan gini. Hanya saja dia sampai di sini 3 tambah 2 aja gitu toh. Sama aja toh, 3 tambah 2. Itu. Nah ya jadi problem di sini dia nggak sampai 1 gini teman-teman. Jadi ininya nggak kepake. Ininya nggak. Jadi dia nggak sampai situ. Itu ya. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih? A, B, C, D, atau E? Ya, caranya. 9, 8, 7, 6, 5 terakhir ini ya. 9 min 8 berapa? Ya, 9 tambah 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tambah 1. Nah, akhirannya berapa? Oke. Nah, kira-kira mana nih? Mau A, B, C, D, atau E? Nah, kira-kira yang kita ambilkan ini kan apa namanya belakangnya. Oke. Nah, kira-kira belakangnya ada sejumlah genap atau sejumlah ganjil? Nah, kita mulai 2009, Aku sama dulu. 1999, terus Iya deh, kemudian 1989, ya kan? Itu ada sebanyak berapa tuh? Genap ya, ada genap ya di situ ya. Mulainya ada sebanyak genap. Berarti kalau ada semuanya genap, itu berarti kita pakai yang D atau E gitu. Nah, untuk trik apa namanya trik cepatnya nanti akan saya usulkan apa namanya saya susulkan eh, 1,5. yang penting konsep kita sudah tahu bahwa ini pakai yang itu tadi gitu ya. Ya, pas. Oke, Gimnastik. Kayaknya oke, A mungkin ya. sambil dipahami ya teman-teman. Iya sih A. Mana? Bukan sih. Eh, apa namanya? Yang penting kita sudah tahu apa namanya sudah paham itunya tadi. Gimana?
Berapa? Ya. Oke, kira-kira tadi gimana tuh? Ada ide nggak? Ada ide nggak? Ya kan? Ada ide. Bisa pakai rumus SN tadi? Boleh. Boleh ya. Boleh pakai rumus SN tadi. Nah, caranya adalah ini kita jumlahin aja dulu 2009 tambah 2008. 4 berapa teman-teman? Ya, 4017 ditambah ini 4013. Oh, ntar selisihnya sama ya, 4009. Oke, berarti di sini bedanya adalah 4, bedanya 4. Yes, suku pertamanya boleh kita ambil satu. Satu ya, satu penjumlahan dari ini, yaitu 5. Dan ini akan terus sampai 5 plus 1. Oke, nah pertanyaannya N-nya berapa ini? Nah, pertanyaannya N-nya berapa di sini? Kalau misal kita pakai SN, SN-nya adalah N per 2 dikali A plus UN. Kira-kira N-nya berapa nih teman-teman? 2009 kuadrat. N-nya, masa N-nya 2009 kuadrat? Enggak dong, 2009 aja bisa. bisa. N-nya 2009 aja bisa. Ya. Tapi kan Oke. bilangannya jadi ini teman-teman, jadi setengahnya. Ya kan, di setengahnya. Kenapa jadi setengahnya? Ini kan 2009 sama 2008 kan kita jumlahkan. Yang awalnya dua bilangan jadi satu bilangan. Gitu kan? Nah, berarti nanti N-nya adalah eh, ini apa namanya ada 1005 N. Atau kalau enggak sih kita bisa pakai kita nggak usah jumlahin kayak gini juga nggak apa-apa. Kita juga langsung aja bisa pakai saya hapus aja yang bawah ya. Atau kita juga bisa langsung pakai nggak bisa nih kalau kita langsung yang bawah 3 plus 1 2 3 4 tambah bisa sih sebetulnya bisa. Kita bisa pakai yang bawah, pakai deretnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai 2007, 2008, 2009 itu ya. Sama aja ya sebetulnya ya. Kalau gini kan berarti kalau kita pakai rumus SN itu adalah S 2009 itu adalah 2009 per 2 kali 1 plus 2009. Itu ya. Berarti ini kan 2009 kali 3000 per 2. Ini kan berarti 2009 kali 1500. Yuk, berapa nih? Sorry, ke pause, sorry. Nah, bisa teman-teman perhatikan yang di sini. Ya, nah kira-kira gimana nih? Bisa dipahami yang di situ? Yang bawah ini, yang bawah S 2009 ini bisa dipahami? 3.000 dari mana ya, Pak ya? 3000. Itu kan 1 ditambah 2009. Bukan, Hanya bukan kan 3.000 1. dong, Pak. Ya. Pak, 1 tambah 2009 bukan 3.000 dong, Pak. 2010 Oh, bukannya. sorry. Kok 3000? Efek dah malam nih kayaknya. 2010 ya, 2010 kita bagi 2 jadinya 1005.
Ya, 1005 dikali 2009 berapa nih? Belakangnya 5 ya, ntar ya. Boleh dibantu pakai kalkulator. A, A jawaban. Apa? Oke, 201. 2009. Oke, ya 2019 45. Oke, A ya. Oke, aman ya. Nah, ini insya Allah akan saya kirim. Bentar. Kok malah. Nanti saya kirim di WA Group ya. Oke, teman-teman. Ya, terima kasih. Ini kita selesai. Untuk soalnya, Alhamdulillah selesai. Dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari saya. Ya, karena mungkin walaupun secara otak kita sudah siap, bisa jadi kan ada faktor-faktor lain. Nah, ini juga bisa teman-teman apa namanya jadikan pelajaran juga bahwa nanti saat TPS pilih waktu yang sangat apa namanya teman-teman prime time-nya teman-teman ya. Jam berapa prime time-nya teman-teman itu nanti harus teman-teman atur sendiri gitu ya. Jadi gitu teman-teman untuk hari ini terima kasih banyak atas sediaannya bergabung. Semoga lancar dan sukses selalu. Kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilakan. Baik, teman-teman. Dengan begitu saya akhiri. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga sukses selalu. Tetap jaga kesehatan walaupun jadwal padat merayap. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.